mengorbankan bahkan jiwa dan harta bendanya untuk menegakkan kebenaran wahyu ilahi, untuk menancapkan keadilan, untuk sependek kata untuk membangun di dunia ini sebuah kehidupan yang manusiawi, yang egaliter, yang tidak boleh ada penindasan satu atas yang lain, tidak boleh ada pemerasan satu kelas yang lain, tidak ada sistem oligarki yang mengangkangi kekayaan sebuah bangsa dibagi-bagi sementara lainnya itu terkapar kemiskinan. Islam umatnya kok sudah rutin tidak mengesankan dinamika, tidak mengesankan perjuangan untuk merubah keadaan sehingga puas dengan status quo. Status quo itu situasi yang mandek. Kalau mandek itu kan kemudian seperti air yang berhenti, akan banyak nyamuknya, banyak uget-ugetnya dan lain-lain . Nah, ini hanya bisa digebrak kalau jihad dikumandangkan. Sampai-sampai sebagai ulama itu ada yang usul, walaupun nggak akan diterima juga, supaya rukun Islam ditambah satu lagi, 6, yaitu jihad fisabilillah. Jadi kalau rukun iman 6, rukun Islam juga 6 . Tapi ini tentu ini hanya angan-angan . Tapi intinya adalah bahwa umat Islam di muka bumi ini memang harus menghangatkan dirinya, mengobarkan bahkan sebenarnya itu bahwa hanya dengan berjihad fisabilillah maka agama Allah ini menjadi relevan, menjadi penuh makna dan kemudian bisa merubah keadaan. Ternyata kalau kita buka surat At-Taubah 111, perintah jihad itu diwajibkan dalam kitab Taurahnya Nabi Musa, diwajibkan dalam kitab Injilnya Nabi Isa, dan diwajibkan dalam Quran kita. Jadi inna washtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alal haqqi fit Taurati wal Injili wal Quran. Faman awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibay'ihimul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi Allah telah melakukan jual beli, transaksi dengan orang-orang beriman agar supaya orang beriman itu mengorbankan bahkan jiwa dan harta bendanya untuk menegakkan kebenaran wahyu ilahi, untuk menancapkan keadilan, untuk sependek kata untuk membangun di dunia ini sebuah kehidupan yang manusiawi, yang egaliter, yang tidak boleh ada penindasan satu atas yang lain, tidak boleh ada pemerasan satu kelas yang lain, tidak ada sistem oligarki yang mengangkangi kekayaan sebuah bangsa dibagi-bagi sementara lainnya itu terkapar kemiskinan. Nah itu ternyata telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Nah siapa kata Allah yang lebih menepati janji daripada Allah? Tidak mungkin, tidak ada, hanya Allah yang pasti tepat janjinya. Nah, karena itu taatilah transaksimu itu, maka engkau akan mendapatkan al-fawzul adzim, kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan yang sangat besar. Nah kembali ke negara kita ini, saya melihat bahwa
telah terjadi sebuah kezaliman multidimensional. Jadi asalnya disiarkan secara live streaming, dan saya kira ini Pak Kapolda di sini sudah diperintahkan Pak Kapolri kemana-mana, Pak Amin diikuti ceramahnya kalau bisa direkam dan lain-lain. Jadi saya sudah tahu, tapi ini saya sampaikan apa adanya. Syukur-syukur malah menjadi masukan yang bagus. Jadi kalau nggak didengarkan malah dibuang ya nggak apa-apa, ya. Karena kita cuma mengingatkan. Nah, kita melihat sekarang ini kezaliman sosial, ekonomi, politik, kemudian hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan itu sudah, saya kira sudah berat sekali. Jadi kezaliman hukum itu kita tahu ya, bahwa orang yang kuat itu di atas hukum, above the law. Ya. Cuma si kurus, si dhaif, si lemah, ya, itu yang diterapkan hukum kadang-kadang malah berlebihan. Kezaliman politik kita merasakan itu. Ya. Jadi rezim kita ini berpikir kalau bangsa dibelah maka lemah, kalau lemah maka yang berkuasa bisa mengatur segala macam. Tapi itu kata orang, kata teoretisi politik yang nggak begitu pandai, agak bodoh. Ya. Sebuah negara itu kuat kalau bangsanya itu disatukan, dirangkul semuanya, ya. Kemudian bergerak bersama-sama menuju masa depan yang lebih adil, lebih cerah, ya, lebih egaliter. Sehingga dulu ya, Bung Karno itu mengambil kata-kata Abraham Lincoln, ya, yang Pak Abraham Lincoln Presiden Amerika keberapa saya lupa ya, dia mengatakan a house divided against itself cannot stand. Jadi sebuah rumah yang satu sama lain sudah tidak sinkron, ya pasti roboh. Ya. Kemudian Bung Karno memperbaiki kata-kata ini dengan mengatakan a nation divided against itself cannot stand. Bangsa yang pecah di dalam tidak mungkin kuat tegak berdiri. Nah ini sekarang ya yang sayang sekali dilupakan oleh rezim ya, yang ternyata kita mengalami pecah belah yang luar biasa. Nah ini tentu bagi Muhammadiyah itu tidak boleh dianggap enteng. Islam umatnya kok sudah rutin, tidak mengesankan dinamika, tidak mengesankan perjuangan untuk merubah keadaan sehingga puas dengan status quo. Ya. Status quo itu situasi yang mandek. Ya kalau mandek itu kan kemudian seperti air yang berhenti, akan banyak nyamuknya, banyak kutu-kutunya dan lain-lain ya. Nah ini hanya bisa digebrak kalau jihad dikumandangkan. Sampai-sampai sebagai ulama itu ada yang usul, walaupun nggak akan diterima juga, supaya rukun Islam ditambah satu lagi, 6, yaitu jihad fisabilillah. Ya. Jadi kalau rukun iman 6, rukun Islam juga 6 ya. Tapi ini tentu ini hanya angan-angan ya. Tapi intinya adalah bahwa umat Islam di muka bumi ini memang harus menghangatkan dirinya, mengobarkan bahkan sebenarnya itu bahwa hanya dengan berjihad fisabilillah maka agama Allah ini menjadi relevan, menjadi penuh makna dan kemudian bisa berubah keadaan. Ternyata kalau kita buka surat At-Taubah 111, perintah jihad itu diwajibkan ya, dalam kitab Taurahnya Nabi Musa, diwajibkan dalam kitab Injilnya Nabi Isa, dan diwajibkan dalam Quran kita. Ya.
Jadi inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'tan 'alal haqqi fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'il ladzi bay'tum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi Allah telah melakukan jual beli transaksi dengan orang-orang beriman agar supaya orang beriman itu mengorbankan bahkan jiwa dan harta bendanya untuk menegakkan kebenaran wahyu ilahi, untuk menancapkan keadilan, untuk sependek kata untuk membangun di dunia ini sebuah kehidupan yang manusiawi, yang egaliter, yang tidak boleh ada penindasan satu atas yang lain, tidak boleh ada pemerasan kelas satu kelas yang lain, tidak ada sistem oligarki yang mengangkangi kekayaan sebuah bangsa dibagi-bagi sementara lainnya itu terkapar kemiskinan. Nah itu ternyata telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Nah siapa kata Allah yang lebih menepati janji daripada Allah? Tidak mungkin, tidak ada, hanya Allah yang pasti tepat janjinya. Nah karena itu taatilah transaksimu itu, maka engkau akan mendapatkan al-fawzul adzim, kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan yang sangat besar. Nah kembali ke negara kita ini, saya melihat bahwa telah terjadi sebuah kezaliman multidimensional. Jadi asalnya disiarkan secara live streaming, dan saya kira ini Pak Kapolda di sini sudah diperintahkan Pak Kapolri kemanapun Pak Amin diikuti ceramahnya kalau bisa direkam dan lain-lain. Jadi saya sudah tahu, tapi ini saya sampaikan apa adanya. Syukur-syukur malah menjadi masukan yang bagus. Jadi kalau nggak didengarkan malah dibuang ya nggak apa-apa, karena kita cuma mengingatkan. Nah kita melihat sekarang ini kezaliman sosial, ekonomi, politik, kemudian hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan itu sudah, saya kira sudah berat sekali. Jadi kezaliman hukum itu kita tahu bahwa orang yang kuat itu di atas hukum, above the law. Cuma si kurus, si dhaif, si lemah, itu yang diterapkan hukum kadang-kadang malah berlebihan. Kezaliman politik kita merasakan itu. Jadi rezim kita ini berpikir kalau bangsa dibelah maka lemah, kalau lemah maka yang berkuasa bisa mengatur segala macam. Tapi itu kata orang, kata teoretisi politik yang nggak begitu pandai, agak bodoh. Sebuah negara itu kuat kalau bangsanya itu disatukan, dirangkul semuanya, kemudian bergerak bersama-sama menuju masa depan yang lebih adil, lebih cerah, lebih egaliter. Sehingga dulu Bung Karno itu mengambil kata-kata Abraham Lincoln, yang Pak Abraham Lincoln Presiden Amerika keberapa saya lupa dia mengatakan a house divided against itself cannot stand. Jadi sebuah rumah yang satu sama lain sudah tidak sinkron, dapat pasti roboh. Kemudian Bung Karno memperbaiki kata-kata ini dengan mengatakan
A nation divided against itself cannot stand. Bangsa yang pecah di dalam tidak mungkin kuat tegak berdiri. Nah ini sekarang ya yang sayang sekali dilupakan oleh rezim ya, yang ternyata kita mengalami pecah belah yang luar biasa. Nah ini tentu bagi Muhammadiyah itu tidak boleh dianggap enteng.